Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bisa dipertemukan, bisa berkumpul lagi untuk melaksanakan kajian intensif virtual IKADI materi akhlak pertemuan ke-6 untuk jenjang kuliah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat bimbingannya, tuntunannya, kita semua bisa hadir saat ini dengan memeluk agama Islam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan akhwat sekalian yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan kajian intensif virtual IKADI materi akhlak untuk pertemuan ke-6 nih. Insya Allah hari ini seperti biasa dibersamai oleh Ustadz Sabari Abdul Rahim. Baik, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan membaca tasmiyah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz Sabari. Baik, terima kasih Mas Evan. Sekiranya udah Sudah, Ustadz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian Islam virtual di KIF di IKADI. Yang malam hari ini topik kita adalah akhlak. Kita masih ingin melanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu, ya, riwayat terbentuknya akhlak. Khususnya dalam hal ini adalah akhlak yang baik, karena kita semua pasti menginginkan akhlak kita adalah akhlak yang baik. Nah, apa itu akhlak? Mengulang sebentar. Ya, kemarin kita sampaikan, ya, pengertian akhlak adalah hayatun rasikhah. Dorongan yang amat sangat dalam, amat sangat kuat, nafsi di dalam diri kita, ya, persisnya dalam hati, tasduru anha, yang keluar dari dorongan itu, al-amal al-iradiyah, amal-amal yang sifatnya iradiyah, yang di atas kehendak sendiri, al-ikhtiyariyah, yang pilihan sendiri, jadi kehendak sendiri, pilihan sendiri. Itu yang namanya akhlak. Jadi dorongan yang sangat kuat di dalam diri kita yang kemudian melahirkan amal. Ya, melahirkan amal. Nah, akhlak ini, ya, akan nampak kelihatan itu kalau mengalami peristiwa. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu akhlak seseorang itu melalui peristiwa. Jadi kalau tanpa peristiwa itu kita belum bisa mengetahui akhlak seseorang. Jadi kalau seandainya dalam keadaan tenang gitu ya, kita mungkin akan melihat orang-orang itu kalem gitu. Nah, kalem dalam keadaan tenang itu belum tentu menunjukkan akhlak seseorang. Ya. Itu nanti akan ketahuan kalau tiba-tiba ada peristiwa. Tiba-tiba ada peristiwa, ya, misal ya, peristiwa hujan atau peristiwa gempa. Nah, itu akan kelihatan. Ya, akan kelihatan. Ya, atau nggak usah sampai gempa ya. Kalau tiba-tiba ada yang membentak dia, ya, lagi tenang, tiba-tiba ada yang membentak. Nah, reaksi dari peristiwa itu nanti akan menunjukkan akhlak. Jadi kalau lagi tenang nih, ya, lagi kalem gitu ya, mereka kelihatan tenang, atau lagi tenang kelihatan kalem, tiba-tiba ada yang membentak, dan kemudian emosi, itu berarti akhlak seseorang. Tapi kalau dibentak ya, tetap tenang, nah itu juga berarti menunjukkan akhlak seseorang. Dan itu kita akan tahu akhlak seseorang itu sekali lagi melalui peristiwa. Ya.
peristiwa yang menimbulkan dorongan yang sangat kuat di dalam hati dan meresponnya dengan tindakan yang ada kaitannya dengan peristiwa. Nah, respon seseorang terhadap peristiwa itulah yang nanti akan menjadi akhlak. Nah, responnya itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif menjadi akhlak yang baik, kalau negatif menjadi akhlak yang buruk. Jadi, sekali lagi kalau tanpa peristiwa, ya kita tidak bisa menyebut akhlak seseorang. Jadi kita akan tahu akhlak seseorang itu sekali lagi melalui peristiwa. Tiba-tiba uangnya hilang. Nah, itu nanti akan kelihatan seperti apa akhlak seseorang. Kalau kemudian uang hilang, dia marah-marah, itu siapa sih kurang ajar? Nah, itu berarti menunjukkan akhlak dia seperti itu. Tapi kalau kemudian uang hilang, dia berpikir nggak mungkin ini hilang kecuali dengan izin Allah, ya, dia ikhlas, ya, berarti itu menunjukkan akhlak seseorang. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menjadikan peristiwa, ya, realita menjadi akhlak yang baik, itu nggak gampang. Karena realita atau peristiwa dengan akhlak yang baik, itu ada jurang yang amat sangat dalam. Nah, karena itu butuh jembatan untuk menghubungkan realita agar bisa menjadi kebaikan. Nah, jembatan itu, kemarin kita sampaikan, wujudnya adalah kalimat yang baik. Jadi, jembatan yang menghubungkan realita menjadi akhlak yang baik, jadi selalu merespon realita itu dengan respon yang positif, itu jembatannya namanya adalah kalimat yang baik. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, sendal hilang. Kemudian responnya kalimat yang baik. Nah, mungkin ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan ini pasti ada maksud baik dari Allah. Nah, itu kalimat yang kalau kalimat yang keluar adalah yang baik, pasti nanti akan melahirkan akhlak yang baik. Nah, kemarin kita sampaikan, Bapak Ibu, sumber kalimat yang baik adalah hati yang baik. Dan hati yang baik adalah hati yang ikhlas. Nah, karena itu, sederhana sebenarnya. Orang kalau hatinya ikhlas, maka apapun akan menjadi kebaikan. Maka di kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin bicara sejenak tentang ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas adalah kekuatan hati yang bisa menjadikan diri selalu lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar baik, Bapak Ibu. Ikhlas itu mampu menjadikan diri kita lebih baik. Sehingga kalau kita menginginkan diri kita selalu lebih baik, maka jembatannya namanya adalah ikhlas. Karena ikhlas itu menunjukkan baiknya hati seseorang, dan orang kalau hatinya baik, pasti kalimat yang keluar juga adalah kalimat yang baik. Karena itu menjadi penting bagi kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang ikhlas. Dan sekali lagi, ikhlas itu adalah kekuatan hati. Sehingga bagi orang yang ikhlas, nggak ada kata sulit untuk menjadikan dirinya lebih baik. Kenapa? Dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan. Dan tentang menjadikan diri lebih baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya itu menjadi amanat kehidupan. Menjadi amanat kehidupan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala? Siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya? Ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memberikan pengertian kepada kita bahwa hidup itu tidak mengizinkan kita menjadi orang baik. Hidup tidak mengizinkan kita hanya sebatas menjadi orang baik, tetapi mengharuskan kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau baik di sini ukurannya adalah akhlak, maka hidup tidak mengizinkan kita hanya sebatas menjadi
baik, tapi harus menjadi orang yang berakhlak lebih baik. Karena memang baik saja belum cukup, kalau lebih baik masih mungkin. Baik itu menjadi lebih baik, bahkan paling baik. Ya, kalau lebih dari itu sudah nggak mungkin. Baik yang sudah tidak mungkin lagi lebih baik, berarti itu baik yang paling baik. Nah, sehingga orang kalau selalu melebihkan kebaikannya, akan tiba waktunya dia pasti akan menjadi orang yang paling baik. Nah, ini amanah dari kehidupan. Menjadikan diri kita ahsanul amala, ya pribadi yang selalu lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, suara saya masih jelas, Mas Evan? Masih, Ustaz. Di tempat saya hujan deras ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Ya. Masih, Ustaz. Bapak, Ibu, bicara soal lebih baik, ya, karena bahasa Allah tadi, liya beluakum. Mati dan hidup itu adalah ujian bagi kalian untuk melihat siapakah di antara kalian yang lebih baik. Nah, kalau itu ujian, belajar dari pengalaman kuliah, ya, setiap kali ujian kan pasti ada nilainya. Rentang nilainya ada berapa, Bapak Ibu? Ya, ini mahasiswa masih ingat. Rentang nilainya kan ada 5. A, B, C, D, E. Ya. Kalau ada mahasiswa ujian dapat nilai E, kira-kira lulus nggak Bapak Ibu? Enggak. Kenapa enggak? Ya, E itu kan jelek. Kalau nilainya D, nggak lulus. Kalau nilainya C, ya, di kampus ujian dapat nilai C. Sudah lulus belum? Sudah. Itu kalau kampusnya kampus tempat orang kuliah. Tapi kalau kampusnya kampus kehidupan, nilai C itu belum bisa dianggap lulus. Nilai C itu bukan nilai yang membuat orangnya lulus. Ya, C. Nah, sekarang kalau B. B itu kan baik. Ya, kalau di kampus kuliah, nilai B itu sudah lumayan. Tapi kalau kampusnya kampus kehidupan, B itu juga bukan standar lulus. Terus standar lulus itu apa? Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian siapakah di antara kalian yang lebih baik. Itu berarti apa, Bapak Ibu? A. Iya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati kehidupan, ya, hanya jadi hidup di dunia ini hanya akan dinyatakan lulus kalau memenuhi nilai kualitas A. Ya. Nilainya nilai A. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin sama-sama usia kita saat ini. Kita semua kan sebenarnya mahasiswa nih di Universitas Kehidupan. Ya, ujiannya tiap hari, ujiannya tiap waktu. Nah, kira-kira ya, berapa nilai kehidupan kita? Ya, kalau di mahasiswa ada IPK kan? Kira-kira IPK kita berapa? Karena berdasarkan ayat ini, kalau IPK-nya adalah 4. Dengan asumsi semua amalnya nilainya adalah A. Dan sudahkah kita mencapai nilai A ini? Iya. Nah, ini yang kita hari ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah. Yang jelas untuk bisa mencapai nilai A, yang dibutuhkan adalah ikhlas. Ya. Coba melihat sejenak nih Bapak Ibu, apa yang sudah kita perbuat. Ya. Apakah yang sudah kita perbuat itu membawa hidup kita, kualitasnya adalah kualitas ahsanul. Ya. Ibarat orang ujian, nilainya adalah A. Nah, mari kita lihat. Nilai kehidupan kita saat ini berapa? A, B, C, D, atau E? Nah, kita ingin sama-sama evaluasi sebentar. Muhasabah. Yang kalau melanjutkan kemarin, ini berarti M yang ketiga. Ya, dari muahadah, kemudian muraqabah, nah yang ketiganya adalah muhasabah.
Muhasabah berarti menengok ke belakang untuk mengevaluasi semua yang sudah kita perbuat. Nah, kita ingin sama-sama melakukan penilaian nih Bapak Ibu. Nah, untuk tahu nilai sebenarnya sederhana. Ya. Apa yang masih menjadi fokus muhasabah kita? Ada tiga, ya, 3+1 pilihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita muhasabah, ya, karena muhasabah itu kan ya, keniscayaan terutama bagi orang-orang yang memang menginginkan hidup ini berujung akhir kebaikan. Nah, cuma masalahnya, manakah yang masih menjadi fokus muhasabah kita? Kira-kira Bapak Ibu, kita masih muhasabah mengevaluasi dosa apa saja yang masih kita lakukan nggak? Kalau masih ada itu berarti kita muhasabahnya level 1. Iyalah, iya, saya itu masih suka muhasabah dosa apa yang saya lakukan. Hari ini dosa apa yang saya perbuat. Sepekan ini apa saja dosa yang saya lakukan. Itu berarti evaluasinya, fokusnya masih kepada dosa apa yang saya lakukan. Nah, yang kedua, ada orang yang evaluasinya, ya, muhasabahnya, itu sudah tidak lagi muhasabah kesalahan apa yang saya lakukan. Tetapi yang dia muhasabah adalah amal apa saja yang belum bernilai ibadah. Hari ini apa ya amal saya yang belum bernilai ibadah. Jadi fokusnya udah naik. Jadi udah tidak lagi mikiran hari ini dosa apa yang saya masih lakukan. Enggak. Tetapi amal apa yang saya lakukan hari ini yang tidak bernilai ibadah. Ya. Contoh hari ini, malam hari ini kita evaluasi. Ya Allah, tadi pagi kan saya sarapan. Yaitu kita muhasabah. Tadi pagi saya sarapan bernilai ibadah enggak? Iya. Sarapan itu kan sesuatu yang mubah. Iya. Dikatakan dosa enggak? Iya. Jadi ini amal mubah. Cuma amal mubah itu bisa bernilai ibadah. Nah, itu yang kemudian kita evaluasi, bernilai ibadah enggak ya? Loh, kalau saya pikir-pikir kok enggak bernilai ibadah ya. Kenapa? Enggak baca bismillah. Enggak pakai niat, enggak pakai tujuan. Saya sarapan untuk apa? Oh, berarti sarapannya cuma kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti belum bernilai ibadah. Karena yang bernilai ibadah adalah kita sarapan tujuannya menguatkan badan untuk bisa ibadah. Nah, berarti sarapannya itu bernilai ibadah. Tapi kok saya enggak ya? Nah, itu berarti level kedua. Nah, level yang ketiga, ada orang-orang yang ketika mengevaluasi diri itu sudah tidak lagi memikirkan amal apa yang belum bernilai ibadah. Semua amalnya itu bernilai ibadah. Jadi waktu sarapan bernilai ibadah, waktu nyuci bernilai ibadah, waktu pergi ke pasar bernilai ibadah. Nah, cuma yang kemudian dievaluasi adalah saya beribadah ini untuk apa? Saya beribadah ini untuk apa? Nah, kalau saya beribadah ini untuk apa? Nah, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada orang yang beribadah itu biar masuk surga. Saya beribadah, ya, saya baca Quran, saya sholat, ya, saya tahajud, saya sedekah. Itu tujuannya biar saya masuk surga. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang tujuan ibadahnya adalah biar ketemu Allah. Biar bertemu Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu ayat yang kita kalau baca ayat ini malam Jumat pasti senang ya. Yaitu surat Al-Kahfi ayat terakhir. Kalau sudah sampai ayat ini kan mesti senang ya. Wah, udah selesai juga nih akhirnya. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya. Mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ya'mal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia melakukan amal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan siapapun. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah. Falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah melakukan amal salih, amal ibadah. Nah, itu berarti ayat ini menyampaikan pesan kepada kita, ketika kita beribadah, tujuannya adalah ketemu Allah. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita melihat
Di antara 3 atau 4 fokus muhasabah ini, kira-kira kita fokusnya di mana? Kalau ada orang yang sampai detik ini, evaluasinya masih dosa apa ya yang saya masih lakukan dalam hidup saya. Ya Allah, kemarin saya ngerasani orang. Tadi pagi saja saya masih ngerasani orang. Itu berarti fokusnya masih mencari kesalahan apa, dosa apa yang saya lakukan. Itu berarti levelnya masih level atas. Maksudnya level pertama. Tapi level pertama ini justru Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang levelnya nilainya paling rendah bila dibandingkan dengan level-level berikutnya. Yang kalau seandainya kita buat penilaiannya, seandainya nih Bapak Ibu, ada orang yang rajin ibadah, dan dia beribadah itu tujuannya satu, pengen ketemu Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, dan niat tujuannya adalah pengen ketemu Allah, betul-betul ingin ketemu Allah, dan itu berarti nilai hidupnya itu sudah A. Jadi semua yang dia lakukan itu bernilai ibadah. Hatta makan bernilai ibadah. Hatta pergi ke pasar bernilai ibadah. Hatta pergi ke tempat teman bernilai ibadah. Dan tujuan dari dia melakukan ibadah itu ketemu Allah, betul-betul biar saya bisa ketemu Allah, sekali lagi itu berarti nilainya A. Kalau tujuan ibadahnya biar masuk surga, nah itu berarti dapat nilainya B. Tapi kalau ada orang yang dalam hidupnya masih mengevaluasi amal apa yang belum bernilai ibadah, amal apa nih yang belum bernilai ibadah, nah itu kemungkinan besar nilainya C. Karena kalau masih mengevaluasi seperti ini, besar kemungkinan dia melakukan sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Dan kalau ada orang yang masih sibuk mengevaluasi dosa apa yang saya masih suka lakukan dalam hidup saya, itu berarti nilai hidupnya adalah kalau tidak D, ya E. Kalau tidak D, E. Itu kalau masih mengevaluasi dosa apa yang masih saya lakukan. Kalau masih mengevaluasi dosa apa yang saya masih lakukan, kan berarti dia ada kemungkinan besar masih berbuat dosa. Dan dosa ini yang bisa mengurangi nilainya. Bisa D, bahkan sampai tingkat tertentu menjadi E. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ingin masuk kategori orang yang betul-betul mengisi hidup ini dengan ibadah, dan tujuannya adalah ketemu Allah. Tujuannya adalah ketemu Allah. Loh, bukannya masuk surga. Ketemu Allah itu ya pasti di surga. Cuma bagi orang yang nilainya A ini, ketertarikan dia di dalam ibadah adalah karena pengen ketemu Allah. Semata-mata pengen ketemu Allah. Jadi ketertarikannya adalah liqa Allah, ketemu Allah. Oh, kemudian di surga ada makanan enak, minuman lezat. Dan dia juga tahu. Tapi bukan itu yang membuat dia tertarik untuk masuk surga. Tertariknya adalah karena saya pengen ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena, Bapak Ibu, dia ada keindahan hakiki di yaumil akhir nanti selain bisa memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah itu artinya kita ketemu Allah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena kepada Rabb-nya mereka itu melihat. Mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keindahan hakiki ketika manusia itu sudah berada di surga. Bertemu Allah, memandang keindahan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ini yang ingin kita bahas. Hidup dengan kualitas ahsanul amalah pada akhirnya hanya bisa diraih oleh siapapun yang di hatinya ada cinta dan rindu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Jadi dari kembali ke muhasabah tadi, posisi kita ada di mana Bapak Ibu? Posisi kita antara B atau C. Kalaupun B, itu harus dinaikkan lagi. Harus dinaikkan lagi. Tapi bisa jadi masih ada di E atau D ya. Kenapa? Ya karena faktanya kita hari-hari muhasabah itu masih diisi dengan dosa apa yang saya masih lakukan. Kok rasanya masih ada ya dosa-dosa yang saya lakukan. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu tidak ada yang kita bisa lakukan dalam keadaan seperti ini kecuali harus melakukan apa yang kemudian disebut dengan muraqabah. Kalau kita menjumpai ya, nilai hidup saya itu kalau nggak E ya D. Kenapa E atau D ya tadi? Karena dalam muhasabah saya masih sibuk ya, masih fokus kepada dosa apa yang saya masih lakukan. Dosa apa yang saya masih lakukan. Nah, karena itu berarti nilainya kalau nggak D ya E. Nah, karena nilai kita masih di situ, maka kita harus melakukan apa yang disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Menghukum diri atas semua penyalahan janji kita kepada Allah. Di muraqabah ini ada kaitannya dengan muahadah. Menghukum diri atas semua penyalahan janji kita kepada Allah. Janji kita kepada Allah kan kita nyatakan lewat kalimah la ilaha illallah. Itu berarti kita sudah janji. Janjinya nggak main-main Bapak Ibu. Itu janji ke Allah. Kalau saya masih berbuat dosa, itu kan berarti menyalahi janjinya kepada Allah. Masih menyalahi janji kepada Allah. Dan itu perlu dilakukan muraqabah, menghukum diri. Nah, apa wujud hukuman dirinya? Mari kita lihat terlebih dahulu tingkatan muraqabah. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, muraqabah dari dosa-dosa yang nampak. Duaan dengan lain jenis, itu kan nampak. Melihat aurat nampak. Ya. Menghina orang, itu dosa yang nampak. Meninggalkan salat, ini berarti muraqabah tingkat yang pertama. Dari dosa-dosa yang nampak. Muraqabah yang kedua, dari dosa-dosa yang tidak nampak. Dosa suudzon, dosa sombong, dosa benci, dosa riya, yang nggak nampak. Yang ketiga, muraqabah karena kesalahan yang tidak termasuk dosa. Iya. Nah, ini tingkatan ketiga. Apa contohnya? Contohnya semalam nggak tahajud. Sebenarnya dosa nggak Bapak Ibu? Nggak. Tapi itu termasuk kesalahan. Ya Allah, kenapa saya kok sampai tidak tahajud? Kenapa hari ini saya tidak sholat duha? Kenapa sampai semalam ini kok saya belum khatam 1 juz Al-Quran? Itu sebenarnya bukan dosa. Tetapi itu jelas sebuah kesalahan. Sholat kok nggak jamaah, itu nggak dosa memang. Tapi itu sebuah kesalahan. Dan yang terakhir, taubat yang keempat, muraqabah ya, karena lalai dari mengingat Allah. Tingkat keempat adalah muraqabah karena lalai dari mengingat Allah. Jadi beberapa detik dalam hidup kita lupa. Ya, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi pas kita lewat, kita sambil berzikir, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas lagi jalan berzikir, tiba-tiba ada mobil melaju kencang. Ya, nginjek genangan air. Pas kita di sampingnya, air pun muncrat mengenai kita. Nah, pada saat kita terkena air itu tiba-tiba,
kita mengucapkan kata-kata yang nggak baik. Nggak tahu diri, Masya Allah, tapi nggak ingat Allah. Itu berarti peristiwa itu sempat beberapa waktu membuatnya tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti muraqabah tingkat keempat. Dan terus wujud muraqabahnya apa? Wujud muraqabah kalau kita lihat dari 4 tingkatan muraqabah ini, posisi kita ada di mana Bapak Ibu? Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, posisi kita ternyata ada di yang pertama ini. Kita masih muraqabah dengan dosa-dosa yang nampak. Iya. Dari dosa-dosa yang nampak. Kita masih sibuk nih. Dosa apa ya akhirnya yang saya lakukan? Nah, kalau kita ada di posisi ini, maka wujud muraqabahnya tidak ada yang lain kecuali taubat. Dan taubatnya harus taubat nasuha. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, apa syarat yang harus dipenuhi agar taubat kita taubatan nasuha? Ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu berarti mengakui dosa dan salah yang sudah diperbuat. Jadi mengakui bahwa saya memang salah. Kalau saya kok ngerasani orang, nah itu berarti dia sudah mengakui bahwa saya sudah berbuat salah, berbuat dosa. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau seandainya ada orang, dia berbuat dosa, katakan ngerasani orang, tapi dia mengatakan, saya nggak ngerasani kok, maksud saya baik kok. Padahal nyatanya ngerasani. Nah, itu berarti dia tidak i'tiraf. Jadi harus i'tiraf, mengakui dosa dan salah yang sudah diperbuat. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Pada saat beliau melakukan perbuatan yang dilarang, yakni makan buah, padahal itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya terusir kan dari surga, tinggal di bumi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Anda yang kau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini dulu yang harus nampak. Al-i'tiraf, mengakui bahwa saya sudah berbuat dosa. Mengakui atas semua dosa dan maksiat yang dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah an-nadmu. Apa itu an-nadmu? Menyesali dosa dan salah yang sudah diperbuat. Nyesal. Ya Allah, kenapa semalam tidak terjadi? Ya Allah, kenapa saya nggak nyatet pelajaran? An-nadmu. Menyesali dosa dan salah yang sudah diperbuat. Nah, yang ketiganya, atau ini dasarnya adalah Al-Anbiya ayat 87. Ini doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ada penyesalan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain an-nadmu yaitu menyesali, yang ketiganya adalah al-azmu. Apa itu al-azmu? Bertekad untuk tidak mengulang dosa dan salah yang pernah diperbuat. Ya. Udah nggak ada lagi dosa dan maksiat. Nah, itu berarti dia sudah memenuhi kriteria yang ketiga, al-azmu. Nah, yang keempatnya adalah al-istighfar. Jadi memohon ampun kepada Allah atas dosa yang sudah diperbuat. Bisa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Akan lebih baik lagi kalau pakai sayyidul istighfar. Pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Intinya ada kalimat istighfar, kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah ar-ridha bil 'iqab, rela dihukum. Kalau memang dosanya menyebabkan dia harus dihukum. Ya, seperti penzina, cambuk. Ya. Kalau udah punya istri, suami ya dirajam. Jadi ridha dengan iqab. Ya. Ridha dengan iqab. Rela dengan hukuman. Rela sebagai bentuk tanggung jawab ya, atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah inabah. Nah, inabah berarti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsurun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian yaitu Allah dan berpasrahlah kalian kepadanya sebelum datang azab menimpa kalian, lantas kalian tidak akan ditolong. Jadi kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan semua dosa dan salah yang sudah diperbuat. Jadi meninggalkan dosa dan segala sarana yang membuat orang terjerumus berbuat dosa itu juga ditinggalkan. Kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah sembari berpasrah. Nah, pasrah itu artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Terserah apa kata Allah. Ya, terserah apa kata Allah. Nah, itu berarti namanya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya inabah. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, inabah itu memiliki makna memperbanyak amal baik yang bisa menutup keburukan yang sudah dilakukan. Itu yang namanya inabah. Memperbanyak amal baik yang bisa menutup keburukan yang sudah dilakukan. Jadi kalau seandainya keburukannya itu dilakukan oleh lisan, nah sebisa mungkin dengan lisan ini kita melakukan amal kebaikan. Itu yang namanya inabah. Itu yang namanya inabah. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan mu'aqabah seperti ini, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mujahadah. Ya. Yang harus kita lakukan adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah berarti melipat gandakan kesungguhan untuk selalu dalam kebaikan, sesulit apapun jalan ke sana. Itu yang namanya mujahadah. Berjuang. Ya, berjuang. Berjuang untuk sampai ke puncak pendakian. Orang yang mujahadah itu bisa memiliki makna melipat gandakan kesungguhan untuk selalu dalam kebaikan, sesulit apapun jalan ke sana. Dan mujahadah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bagian dari amanah kehidupan. Kehidupan ini sebenarnya meniscayakan kita untuk mujahadah. Kenapa meniscayakan mujahadah? Karena dari sekian banyak amal yang dilakukan oleh manusia, ternyata Allah melihat amal manusia itu dari hatinya. Ya. Dan dari kesungguhannya. Kesungguhan dia untuk bisa melakukan amal itu. Bagaimana yang dinyatakan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan begitu saja masuk surga sementara Allah belum melihat alladzina jahadu minkum, siapa yang bermujahadah di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum mengetahui siapa yang sabar di antara kalian. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mujahadah. Melipat gandakan kesungguhan. Jadi betul-betul nampak kesungguhan kita.
Orang-orang yang menampakkan kesungguhannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang hidupnya betul-betul berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada muhasabah, mengevaluasi diri. Kalau kita menjumpai diri kita masih saja sibuk mengevaluasi dosa apa yang saya lakukan hari ini, itu berarti perjalanan hidupnya masih di E atau D. Nah, karena itu perlu merubah diri. Dan tidak ada cara untuk bisa merubah diri kecuali dengan mujahadah. Jadi yang kita lakukan adalah melipat gandakan kesungguhan. Yang membuat kita merubah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya kita mujahadah. Karena itu di ayat yang lain, siapapun orang yang mujahadah, Allah akan tunjukkan dia jalan-jalan Allah. Allah mudahkan dia menemukan jalan Allah. Bagi siapa? Bagi yang betul-betul bermujahadah. Al-Ankabut ayat terakhir. Ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, akan aku tunjukkan jalan-jalan kami. Ini jalan-jalan menuju ke kebaikan, jalan-jalan menuju ke kesempurnaan. Intinya, Allah Subhanahu wa taala itu melihat amal kita bukan dari amalnya, tetapi sejauh mana kita sungguh-sungguh di dalam melakukan amal itu. Sejauh mana kita menunjukkan mujahadah kita untuk bisa melakukan amal. Ini adalah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang disertai dengan mujahadah. Wallahu a'lam. Siapa yang mujahadah, insya Allah akhlaknya baik. Orang yang nggak mau mujahadah, dia tidak akan pernah bisa menemukan akhlak yang baik. Jadi kata kuncinya mujahadah. Demikian Mas Evan yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau masih ada waktu, mungkin kita bisa lanjut ke diskusi, dialog. Saya serahkan ke Mas Evan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Satori atas penyampaiannya. Semoga materi pada malam hari ini bisa kita amalkan dan bisa menjadi ilmu kita. Baik, para jamaah sekalian, ikhwan, bapak, ibu-ibu dan ikhwan akhwat sekalian, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat untuk materi pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita sudah membahas berkaitan dengan tapi sudah diberikan pengantar sedikit, kemudian muhasabah, mu'aqobah, dan juga mujahadah. Kemudian ada satu pertanyaan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Apakah dalam tingkatan muhasabah kita hanya berada di satu tingkat? Apakah tidak mungkin meskipun kita tidak bisa lepas dari dosa-dosa setiap hari, tapi juga bermuhasabah tentang amalan kita yang bernilai ibadah? Seperti itu, Ustaz. Iya, bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang dia mujahadah itu tidak hanya fokus kepada dosa. Iya. Tapi dia juga bisa menyempatkan diri untuk muhasabah dosa-dosa apa yang nggak nampak, ya. Dosa-dosa apa yang nggak nampak. Dan memang sebenarnya Bapak Ibu, muhasabah kita itu harus meliputi 5 hal tadi. Ya. Jadi memang tidak parsial, enggak ya. Cuma yang tadi kita sampaikan itu, sepertinya memang kita masih banyak disibukkan, ya, masih banyak disibukkan dengan dosa-dosa yang nampak. Ya. Nah, ini dia masalahnya. Kalau kita masih sibuk mengevaluasi dosa-dosa yang nampak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan berarti hidup kita tidak berkembang. Iya. Hidup kita tidak berkembang. Hidup kita nggak tumbuh. Kenapa saya katakan nggak tumbuh? Karena di medan kehidupan ini,
kita sudah bukan lagi pemula. Kita bukan pemula. Kita ini intermediate. Bahkan sangat boleh jadi advanced. Nah, logikanya kalau bukan pemula, itu muhasabahnya harus beda dengan para pemula. Jadi pada kasus semisal taksin ya, kita kursus taksin. Atau kursus taksin. Kalau orang baru pemula, tingkatannya tingkatan pemula, maka evaluasinya seputar apa Bapak Ibu? Apa yang masih salah ya? Apa yang masih salah nih? Oh, haknya masih salah nih. Oh, panjang pendeknya masih salah nih. Itu bagi pemula. Tapi kalau kursus tahsinnya sudah 3 tahun, itu kalau evaluasi sama atau sudah berubah? Berubah kan? Tidak lagi mengevaluasi salah dan benar. Evaluasinya adalah sudah lancar belum nih? Wah, ini udah lancar nih. Oh, yang ini belum nih. Itu karena sudah berjalan. Sudah bukan lagi pemula. Dan kalau sudah lebih lama lagi, bisa jadi juga tidak lagi soal lancar tidaknya, tapi soal, wah lagunya kurang nih, ya, nadanya kurang dikit nih. Iya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu kalau kita menganalogikan dalam kursus tahsin. Kalau kita melihat diri kita ya, dalam medan kehidupan ini, kita ini pemula atau jangan-jangan mau pengakhir nih Bapak Ibu. Kan kita bukan lagi pemula. Nah, sehingga kalau kita yang dalam hidup ini status yang bukan lagi pemula, kok masih mengevaluasi apa yang masih salah dalam hidup saya, dosa apa yang saya masih lakukan, itu berarti menunjukkan sekali lagi hidupnya tidak tumbuh. Dan itu tumbuhlah. Nah, tumbuh itu menunjukkan berarti fokus evaluasi kita ya naik. Ya, sampai puncaknya adalah kita mengevaluasi ya soal zikir kita, ingatan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, ya. Tadi gara-gara kena cipratan air ya yang dilindas oleh mobil, saya sampai nggak ingat Allah. Ya, beberapa saat, beberapa detik itu sempat nggak ingat Allah. Bukti nggak ingat Allahnya marah-marah kan sama yang punya mobil. Nah, itu langsung istighfar. Astagfirullah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya bukan kemudian fokus kepada satu, tapi itu tadi ya, tumbuh. Jadi mana yang kita evaluasi itu menunjukkan seperti apa tumbuhnya kehidupan kita. Beruntunglah orang-orang yang dalam usia sekarang ini evaluasinya adalah ya Allah, saya kok masih suka lupa Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Evan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Iya, kok. Kemudian ini tidak ada pertanyaan lagi Ustaz dari jamaah, cukup satu tadi. Mungkin sekian kita akhiri kajian pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Syatori yang sudah mengisi pada malam hari ini dan juga Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bertemu lagi, masih ada 2 pertemuan untuk materi akhlak di jenjang ula ini. Jadi dimohon kepada para peserta untuk tetap hadir setiap pekannya mengikuti kajian intensif virtual IKB di materi-materi yang lain juga. Mari kita tutup dan kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Evan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.